Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berdasarkan sidang penetapan finalis kompetisi inovasi pelayanan publik atau KOIN Yanlik Provinsi NTT tahun 2023 yang sudah dilaksanakan pada Senin 20 November 2023 lalu, telah ditetapkan 25 inovasi pelayanan publik sebagai finalis KOIN Yanlik. Dan salah satunya adalah inovasi lapak 3-in-1, ini masuk ke dalam finalis KOIN Yanlik NTT 2023. Untuk membahas hal ini, pendengar, kami sudah bersama Kadis Dukcapil ND Lambertus Sigesare. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Pak Kadis, selamat pagi. Selamat pagi rekan Leli. Ya. Selamat pagi pendengar setia RRI ND. Baik Pak Kadis, terima kasih. Provisiat dulu ini ya untuk Disduk Capil ini masuk menjadi finalis Yanlik ya, KOIN Yanlik untuk 2023 Provinsi NTT dengan mengusung inovasi lapak 3-in-1 ya. Nah Pak Kadis, apa sebenarnya dan juga apa alasan begitu ya sebenarnya Pak Kadis dan juga teman-teman di Disduk Capil ini mengusul inovasi ini, inovasi lapak 3-in-1 begitu? Baik, jadi memang benar sekali inovasi yang diinisiasi oleh Dukcapil Kabupaten ND ini berhasil masuk di dalam finalis kompetisi inovasi pelayanan publik atau KOIN Yanlik tingkat NTT tahun 2023. Jadi memang melatar belakang inisiasi inovasi lapak 3-in-1. Jadi lapak 3-in-1 itu sebenarnya akronim dari lahir, dapat, administrasi kependudukan 3 di dalam 1. Ya, artinya bahwa harapannya ketika ibu hamil melahirkan di Vaskes itu dia akan memperoleh 3 dokumen ya, diantaranya kartu keluarga yang ada NIK bayinya, kemudian akte kelahiran dan juga kartu identitas anak ya. Jadi inovasi ini sebenarnya dalam rangka pemenuhan hak sipil anak ya. Jadi memang dari permasalahan masih banyaknya anak-anak di Kabupaten ND yang belum memiliki akte kelahiran, ini akan berdampak terhadap hak-hak anak. Inovasi ini ada dengan tujuannya adalah bagaimana percepatan di dalam pemenuhan hak sipil anak. Seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya kita juga tahu ya bahwa banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dibuat begitu oleh Disduk Capil. Tapi ini lebih memilih untuk mengusulkan atau mengikutkan ya lapak 3-in-1 dalam pemilihan KOIN Yanlik ya, Yanlik NTT 2023. Apakah sebelumnya pernah ikut dalam event ini, Pak Kadis, kompetisi ini, Pak Kadis? Ya, kompetisi ini sudah dilakukan 2 tahun. Tahun pertama itu tahun 2022 dan Dukcapil juga mengikutkan 2 inovasi, inovasi Garugiwa Inline dan inovasi Morusi Kepo, dan dua-duanya masuk finalis di tahun 2022 dan menjadi juara di tahun 2022. Jadi ada 2 inovasi dari Dukcapil yang berhasil ditetapkan sebagai 10 inovasi terbaik tingkat pelayanan publik terbaik tingkat NTT tahun 2022 yang penghargaannya langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur NTT di Kabupaten Sumba Barat. Oke, berarti ini tahun kedua penyelenggaraan begitu ya? Ya, tahun kedua. Ya, mudah-mudahan ini dengan masuk finalis ini kita bisa hat-trick. Ya, artinya bahwa di 2 tahun mengikuti ini, 2 sebelum sudah menjadi yang terbaik, dan mudah-mudahan yang lapak 3-in-1 juga menjadi terbaik. Jadi kami bisa hat-trick ya, minimal bisa 3 inovasi yang menjadi terbaik di
tingkat NTT khususnya untuk inovasi pelayanan publik. Oke, berarti ini harus mempertahankan ya prestasi yang sudah diraih di tahun lalu begitu Pak Kadis ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Tahun lalu 2, kenapa tahun ini hanya diajukan 1 inovasi saja begitu Pak Kadis? Kita melihat dari isunya, ya, jadi isunya itu karena memang isunya masih banyak anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, ini berdampak terhadap, karena akte kelahiran ini adalah bukti sah, ya. Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ya, karena juga isu ini juga diangkat, juga ada pendasarannya karena Kabupaten Ende sudah memiliki perda terkait dengan Kabupaten Layak Anak, ya, perda nomor 2. Jadi Dan mendukung itu ya. di dalam perda itu salah satu tugas Dukcapil adalah bagaimana memenuhi hak sipil anak, khususnya kepemilikan akte kelahiran. Jadi indikator dalam Kabupaten Layak Anak itu adalah bagaimana anak-anak Ende bisa memiliki akte kelahiran, karena berdampak terhadap hak-hak anak terhadap pelayanan publik, ya, seperti sekolah, Ya, pendidikan. kemudian BPJS, mendapat beasiswa, dan masih banyak lagi hak-hak anak yang memang kadang-kadang orang tua mengabaikan terhadap hak-hak anak ini. Seperti itu. Oke, berarti inovasi-inovasi yang sudah diajukan di tahun sebelumnya ini tidak bisa diajukan kembali begitu Pak Kadis aturannya? Ya, betul. Oke. Jadi inovasi yang sudah menjuarai tidak boleh diajukan lagi. Dan tahun kemarin juga inovasi yang menjuarai tingkat NTT ini kami ikut kejuaraan nasional. Ya. Dan inovasi Garugiwa Inline itu berhasil masuk finalis tingkat nasional. Tetapi kita hanya sampai di tingkat nasional finalis, nominasi Sebagai finalis, finalis, dan tidak masuk di dalam top 100, ya. Oke. Jadi kita di urutan 135. Tapi ini sudah cukup luar biasa begitu ya, terobosan-terobosan yang dibuat, inovasi-inovasi yang diciptakan oleh teman-teman di Dukcapil ND. Nah, ini berarti setiap tahunnya ini harus ada inovasi-inovasi baru begitu Pak Kadis ya? Ya, betul sekali. Memang kantor kami, kantor pelayanan publik, memang harus dituntut untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi yang bisa berdampak terhadap pelayanan untuk masyarakat, ya. Jadi yang kami harapkan bahwa kami anggap inovasi kami ini luar biasa karena bisa masuk finalis dan bisa menjuarai tingkat NTT, bahkan masuk nominasi finalis nasional, ya. Karena memang dengan fiskal daerah yang sangat terbatas, tidak menuntut kami untuk tidak bisa berinovasi, ya. Jadi walaupun masih banyak sekali permasalahan-permasalahan kami temui, tapi dengan inovasi-inovasi juga membantu dalam hal pelayanan percepatan kepada kepemilikan untuk dokumen administrasi bagi masyarakat. Oke, berarti ini ada PR lagi nih di 2024 ya, harus menciptakan inovasi lagi untuk diikutkan juga ya. Ini juga sebagai peningkatan Betul sekali. pelayanan dan juga salah satunya nilai plusnya adalah bisa diikutkan begitu ya dalam event ini ya di Koin Yanlik ya. Koin Yanlik 2023 NTT. Baik, Pak Kadis, ini tahapan-tahapan seperti apa sih untuk mengikuti kompetisi ini begitu Pak Kadis? Jadi kompetisi ini tahapannya, jadi kompetisi ini diselenggarakan oleh pemerintahan provinsi tingkat NTT. Ya. Jadi awalnya mereka bersurat ke kabupaten kota, ya, ini dikoordinasi oleh bagian organisasi di seluruh kabupaten kota tingkat NTT. Kemudian kami membuat proposal, ya, proposal inovasi dan juga video inovasi. Ya. Proposal inovasi ini akan dikirim ke provinsi, kemudian ada tim penilai, ya. Di tim penilai ini banyak unsur, ya, ada yang dari akademisi, ada yang dari kementerian, ada yang dari ombudsman, banyak unsur. Jadi ada kurang lebih ada 9 sampai 10 tim penilai. Mereka akan menilai terkait dengan proposal, semua data dukung dan juga video inovasi. Ya. Dan hasilnya
akan diumumkan. Jadi untuk 2023 ini diumumkan hari Senin ya. Ya. Hari Senin kemarin tanggal 20 November. Jadi ada ratusan inovasi yang diusulkan dari kabupaten kota difilter menjadi 25 inovasi ya. Nah, dari 25 inovasi ini akan difilter lagi. Jadi kita diundang ke provinsi, dilakukan presentasi dan wawancara ya. Oke. Nah, setelah presentasi wawancara, tim penilai akan melakukan visitasi di lapangan ya. Jadi presentasi dan wawancara itu ya akan dilakukan tanggal 5 sampai 7 Desember nanti di Kupang. Kemudian tanggal 13 sampai 15 mereka akan visitasi ke daerah ya, di tempat inovasi ini diimplementasikan. Nah, hasilnya akan dipleno di Kupang dan diumumkan dan menjadi 10 inovasi atau top 10 inovasi pelayanan publik terbaik di NTT. Ya, jadi dari 25 ini akan difilter lagi menjadi 10 yang terbaik. Oke. Seperti itu dia punya tahapannya. Baik, jadi ada beberapa tahap yang harus diikuti begitu ya. Dan karena ND masuk dalam finalis Koin Yanlik 2023 ini, maka tahap selanjutnya adalah wawancara pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 begitu Pak Kadis ya. Nah, ini persiapan-persiapan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kadis dan juga teman-teman untuk tahap selanjutnya? Persiapan-persiapan yang jelas bahwa ketika kita berhasil masuk di dalam nominasi finalis itu berarti proposal kita dinilai layak ya, layak untuk sebagai inovasi pelayanan publik ya. Dan untuk presentasi sih tidak ada persiapan khusus ya, karena memang yang kami harapkan bahwa ada kriteria di dalam penilaian presentasi dan wawancara ya. Jika presentasi itu dilakukan oleh kepala daerah maka skornya 100 ya. Jika presentasi itu dilakukan oleh sekretaris daerah itu skornya 75 ya. Dan jika presentasi itu dilakukan oleh asisten atau pejabat eselon 2 maka skornya 60 ya. Dan ini kita minta dukungan dari atasan kami agar bisa meluangkan waktu untuk proses tahapan presentasi dan wawancara ya. Dan mudah-mudahan di tanggal 5 sampai 7 ini ya kita punya kepala daerah bisa hadir di Kupang untuk melakukan presentasi inovasi lapak 3-in-1 ini. Oke, Seperti biar itu. Kemudian terkait dengan persiapan visitasi ini tidak terlalu banyak karena memang ini kita lakukan tiap hari. Jadi inovasi ini berjalan ya, karena inovasi ini sudah kita MOU dengan kurang lebih 9 Vaskes ya. 9 Vaskes itu ada Rumah Sakit Umum Daerah ND, ada Rumah Sakit Pratama Welamosa, kemudian ada Rumah Sakit Antonius Jopu, kemudian ada Klinik Pratama Keluarga Kudus, kemudian ada beberapa puskesmas di kota, diantaranya Puskesmas Kota, Ponekore, Puskesmas Ratu, Puskesmas Sukung 5, dan Puskesmas Rewarangga ya. Jadi memang inovasi ini sudah kami lakukan MOU dengan beberapa rumah sakit Vaskes ini. Jadi harapannya ketika ibu melahirkan di Vaskes, bayinya bisa sesegera memiliki 3 dokumen. 3 dokumen, 3-in-1 tadi ya, lapak 3-in-1. 3-in-1, betul sekali. Baik, ini supaya bisa mempertahankan posisi ya, keberadaan Disduk Capil ND begitu ya, dengan inovasi-inovasinya luar biasa di tahun kemarin juga meraih kesuksesan, dan tahun ini mudah-mudahan seperti itu juga ya. Ini plan A-nya adalah Pak Bupati bisa hadir begitu ya, mengikuti tahapan selanjutnya ini di Kupang tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023. Nah, ini plan B-nya begitu ya Pak Kadis ya. Nah, plan A-nya ya. Nah, plan B-nya ini seperti apa kalau misalnya Pak Bupati berhalangan begitu? Kalau berhalangan mungkin Bapak Wakil atau Bapak Sekda. Seperti itu. Oke deh. Mudah-mudahan ya bisa 01 bisa hadir begitu ya, bisa ikut dalam tahapan berikutnya adalah wawancara dan presentasi ini. Baik, Pak Kadis, boleh diinformasikan ini awalnya Kabupaten ND ini mengusulkan ada berapa banyak inovasi begitu?
Saya kurang tahu berapa banyak inovasi, ini yang lebih tahu banyak bagian organisasi Sekda ND, karena mereka mereka bagian yang mengkoordinir terkait dengan inovasi yang diusulkan oleh OPD-OPD yang ada di ND. Ya. Seperti itu. Oke deh, Pak Kadis, apa yang menjadi harapan terkait dengan Kabupaten ND ya, lapak 3-in-1 ini masuk sebagai finalis Koen Yanlik NTT 2023. Apa harapan Pak Kadis terkait dengan inovasi ini ke depannya untuk Kabupaten ND? Harapannya yang pertama bahwa Kabupaten ND dengan inovasi ini, Kabupaten ND bisa memenuhi hak sipil anak, ya. Dan sudah ada Perda KLA Kabupaten Layak Anak. Harapannya bahwa semua anak di Kabupaten ND dengan kehadiran inovasi ini bisa mempercepat kepemilikan akte kelahiran, ya, seperti itu. Dan inovasi ini juga sudah dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan kehadiran inovasi ini membantu bayi yang baru melahirkan untuk segera memperoleh pelayanan kesehatan yang gratis, ya, karena memang bayi yang baru melahirkan itu hanya diberikan pelayanan dari BPJS itu 30 hari. Ya. Kalau dia belum memiliki NIK maka akan dinonaktifkan. Ya. Itu berarti bayi ini tidak bisa memperoleh pelayanan gratis dari BPJS. Ya, kalau dia belum memiliki NIK. Ya. Nah, adanya inovasi lapak 3-in-1 ini karena bayi ini segera memperoleh NIK, ya. NIK itu akan dimasukin di dalam kartu keluarga orang tuanya, kemudian akan memperoleh akta kelahiran, dan ini proses ini membantu, dan BPJS Kesehatan melalui kepalanya itu sudah langsung mengadopsi inovasi ini menjadi bagian daripada kerja-kerja kolaboratif untuk bagaimana kita memenuhi hak sipil anak, khususnya memperoleh pelayanan kesehatan gratis tadi. Seperti itu. Oke. Dan ini biasanya setelah bayi itu lahir, proses pengurusannya ini bisa berapa lama Pak Kadis? Proses pengurusan sebenarnya hanya 1 hari saja. Jadi hari memang kita juga ya? punya inovasi ya yang namanya Sapadia tadi. Sehari pasti jadi adminduk, dokumen adminduk. Jadi asal berkasnya lengkap, petugas langsung proses, itu mungkin sehari langsung jadi. Bukan jangankan sehari. Mungkin 10 menit, 15 menit itu sudah bisa diterbitkan. Seperti itu. Oke, jadi ini luar biasa sekali ya, cepat sekali ini prosesnya, tidak pakai lama lagi ya. Anak akan dapatkan 3 dokumen ya, tadi sudah disebutkan dalam lapak 3-in-1 tadi. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya bersama RRI, informasinya untuk RRI ND pagi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa update lagi ya informasi terkait ini ya. ND bisa mempertahankan ya posisinya sama seperti di tahun 2022. Terima kasih Pak Kadis, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRI ND.